Gadis itu menjadi buta karena sebuah insiden. Hidup menjadi tidak nyaman. Untungnya punya pacar yang baik, apapun membantu. Masih tidak pernah tinggalkan dia. Sering beli album musik punya Jaicho yang dia suka. Gadis yang mendengarkan musik tergerak. Senyum bahagia. Tapi di detik berikut, ada seorang wanita aneh keluar. Melambaikan tangan di depan gadis itu. Lihat, dia benar-benar tidak bisa melihat. Sekarang baru peluk pacar punya dia. Pada saat yang sama melakukan, di depan gadis itu. Ternyata pacar dia adalah orang jahat. Dia sama sekali tidak mencintai gadis ini. Di samping hanya ingin ambil harta punya gadis ini saja. Matanya juga dibutakan olehnya. Hidup dalam kebohongan setiap hari. Hari itu selang air di dalam rumah rusak. Jadi gadis itu panggil tukang servis ke rumah. Saat ini gadis itu sedang sendirian. Adalah orang buta, jadi pekerja itu memiliki niat buruk. Tapi dia masih hati-hati ambil senter menatap mata gadis itu. Lihat, gadis itu berkedip tidak responsif. Baru benar-benar yakin. Pada saat yang sama mengungkapkan niat buruk. Ajukan pertanyaan kepada gadis itu. Biasanya kamu di rumah sendirian? Gadis itu juga sangat waspada. Langsung mengatakan bahwa dia tidak sendirian. Tinggal bareng pacarnya. Selang air dengan cepat udah diperbaiki. Tukang juga siap mau pulang. Dia perlahan menuju ke pintu. Membuka pintu. Tapi dia tidak pernah keluar. Hanya pura-pura buka dan tutup pintu seperti dia sudah keluar. Gadis itu seperti merasakan sesuatu. Buru-buru berteriak. Bilang pacar dia akan segera kembali. Suruh orang itu cepat pergi. Tukang servis ketakutan. Dia tidak ingin mencari masalah. Siap-siap untuk pergi. Tiba-tiba gadis itu tidak berteriak lagi. Omong sama diri sendiri. Mungkin dia terlalu banyak pikiran. Sekarang tukang baru tahu. Tadi gadis itu hanya pura-pura mengancam saja. Lalu dia memakai headphone. Buka pakaian di depan tukang itu. Bersiap untuk mandi. Tukang langsung ambil baju punya dia. Inhalasi terus-menerus. Tapi dia tidak ingin menyakiti gadis itu. Saat gadis itu sedang mandi. Mencari barang berharga di rumah. Tapi ketika mencari di lemari baju punya gadis itu. Dia tetap tidak bisa tahan dan mencium lagi. Jelas tukang ini sangat suka sama kecantikan gadis ini. Tapi dia tidak berani untuk beraksi. Hanya ingin menjadi pencuri saja. Di saat dia ingin bawa semua barang berharga keluar dari rumah. Tiba-tiba melihat sesuatu. Baru ambil senter untuk mencoba melihat. Ternyata itu adalah monyet. Tukang ketakutan. Tidak berpikir akan diketahuan apa tidak. Pada saat itu, gadis itu masuk ke dalam. Dua mata yang sangat terang melihat ke tukangnya. Tidak lagi buta penampilan sebelumnya. Ternyata mata dia sudah lama sembuh. Adegan pacar dia dengan wanita lain, dia melihat semua. Segera menyadari wajah asli pacarnya. Tapi dia hanya pilih untuk diem. Karena dia ingin balas dendam. Jadi dia membuat rencana yang sangat sempurna. Pertama dia sendiri membunuh pacarnya. Lalu mencari satu tukang datang ke rumah. Untuk orang itu mengambil kesalahan untuknya. Sekarang di dalam rumah ada banyak sidik jari tukang itu. Bahkan mencuri banyak barang berharga. Motif dan bukti sudah cukup. Dan gadis ini karena matanya buta. Pasti tidak akan dicuriga oleh polisi. Jadi berhasil untuk membuat tukang menjadi pembunuh. Gadis ini menunggu waktu yang tepat baru melakukan kejahatannya. Karena dia ingin mencari orang mengambil kesalahan untuknya. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Satu adalah orang cabul. Karena cabul jadi sengaja tidak mau pergi. Meskipun tidak tahu di rumah ini ada barang berharga atau uang tidak. Yang kedua, tamak. Hanya orang seperti itu akan ambil kesempatan saat gadis itu sedang mandi untuk mencuri. Itu juga adalah kenapa gadis itu tahu ada orang di dalam rumah. Tapi masih buka pakaian untuk mandi. Tujuan utamanya adalah memberi orang itu kesempatan untuk mencuri. Yang ketiga, pengecut. Jika tukang itu adalah orang yang berani. Bahkan gadis itu harus berhati-hati. Kalau tidak akan menyakiti diri sendiri. Tukang ini adalah orang tepat yang gadis ini mencarinya. Rencana gadis itu berhasil dengan sempurna. Akhirnya tukang servis ini. Karena tamak jadi harus makan nasi di dalam penjara. Dan pacarnya harus bayar dengan nyawa sendiri. Tahu orang tahu muka tapi tidak isi dalam hatinya. Kadang-kadang apa yang kita melihat belum tentu itu adalah kebenaran. Seperti gadis ini. Terlihat sangat lemah. Membuat pacar berpikir bahwa dia sudah mendapatkan gadis ini. Tapi tidak tahu gadis ini lebih kejam dibanding dengan dianya. Kau menipu perasaanku. Aku akan membuat kamu harus membayar. Oke, film berakhir di sini saja.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.